Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manfor, selamat datang kembali di Sisfo dan podcast Manfaat Tanah Datar. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini, saya Nisa bisa kembali hadir pada tayangan podcast Manfaat Tanah Datar dalam episode Bincang-Bincang Seru, edisi Muda Menginspirasi. Nah Sobat Manfor, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitunya Kak Santi Alfionita. Halo Kak. Halo, siapa tadi namanya? Aku lupa. Nisa Kak. Oh iya, Nisa. Halo, Nisa. Gimana nih kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Manfor, Kak Santi ini merupakan Duta Wisata dalam ajang UDA Uni Kabupaten Tanah Datar 2024. Kita juga ucapkan selamat kepada Kak Santi karena baru saja menyelesaikan studi pendidikan S1-nya kemarin ya Kak? Iya, di UNT. Nah, Kak, hari ini aku mau ngajak Kakak buat sedikit bincang-bincang dan juga sharing-sharing tentang pengalaman Kakak selama di UDA Uni Kabupaten Tanah Datar. Nah, Kak, gimana sih awalnya Kakak memilih untuk terjun ke dunia pariwisata gitu, Kak? Oke, untuk awalnya aku join di pariwisata. Sebenarnya untuk terjun ke pariwisata itu aku udah lama sih sebelum ikut UDA Uni. Nah, awalnya itu aku diajak join jadi anggota Pokdarwis di Kampung Minang Nagari Sumpu sendiri. Nah, salah satu saran dari anggota Pokdarwis itu, mereka nyarinin aku untuk ikut UDA Uni itu di tahun 2022. Nah, jadi awalnya aku kenal pariwisata Tanah Datar itu di Pokdarwis. Di situ aku mulai ngehandle tamu, mulai ikut workshop tentang tour guide. Nah, terus beberapa tentang kayak ngelola homestay gitu. Pokoknya awalnya itu aku dari dari Pokdarwis tadi. Nah, kemudian aku disaranin untuk ikut UDA Uni itu untuk mendalami lebih dalam lagi tentang pariwisata itu tahun 2022. Tapi karena aku ngerasa persiapan aku belum mateng, di 2022 aku kayak ya udahlah enggak dulu deh gitu. Nah, terus di 2023 juga masih pengen lagi tapi ada kendala itu aku kemarin itu ikut magang di luar kota. Jadi alhamdulillah di 2024 aku ada kesempatan untuk join dan alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk join jadi anggota Ikatan UDA Uni Tanah Datar. Oh, berarti awalnya dari Iya, Pokdarwis. Pokdarwis itu kelompok sadar wisata yang ngelola wisata yang di desa. Jadi dari Pokdarwis Kampung Minang Nagari Sumpu itu aku kayak diajarin untuk ngehandle tamu, jadi tour guide gitu kan. Nah, dari situlah awal permulaannya aku join menjadi di kepariwisataan. Oh, berarti Kakak udah lumayan lama juga ya? Udah lumayan lama juga sih di pariwisata. Nah Kak, apa sih yang menginspirasi Kakak sehingga Kakak mau tuh kayak tadi ikut-ikut akhirnya sampai ke ajang UDA Uni itu? Kalau yang menginspirasi aku sebenarnya dukungan sih dari keluargaku juga yang support untuk ikut UDA Uni, terus dari lingkungan sekitar, dari anggota Pokdarwis. Nah, terus tambah lagi aku udah nge-follow akun UDA Uni Tanah Datar itu udah dari lumayan lama, jadi kayak ngikutin kegiatan kayak ngeliat story, ngeliat Instagram UDA Uni tuh kayak aku pengen join gitu kan, terus aku juga pengen kayak lebih dalam lagi tuh mengetahui tentang pariwisata Tanah Datar gitu, jadi kayak ya udahlah aku pengen join gitu. Ih, keren Kak. Nah Kak, bisa nggak nih ceritain sedikit gimana pengalaman Kakak selama mengikuti ajang UDA Uni 2024 kemarin? Untuk ajangnya ya. Kalau untuk pengalaman aku sendiri sejauh ini ya, sangat banyak sekali yang aku dapetin dari setelah bergabung menjadi UDA Uni Tanah Datar. Salah satunya itu aku ketemu orang-orang hebat yang mungkin gak bakal bisa aku dapetin di kesempatan lain gitu. Aku ketemu teman-teman yang wawasannya lebih luas, kayak bertukar pikiran. Nah, terus di samping itu aku juga dapet ilmu-ilmu yang mungkin aku rasa aku nggak bisa dapet di tempat lain gitu, atau aku dapat di kesempatan lain. Terus untuk pengalamannya pun dari UDA Uni ini mengajarkan aku cara ngehargai, cara memanage waktu, terus cara bekerja sama sesama anggota gitu kan, pokoknya cara berkolaborasi. Terus juga cara kita itu menghadapi atau kayak cara membentuk pola pikir kita gitu loh, kayak untuk gimana sih cara kita untuk ngembangin potensi-potensi pariwisata yang ada di Tanah Datar ini gitu. Pokoknya sejauh ini sih aku nemuin positif banget sih aku join di Tanah Datar ini. Berarti dari ajang UDA Uni yang Kak Santi lewati ini banyak sekali dampak positif dan pengalaman-pengalaman yang Kakak dapatkan ya Kak? Ya. Nah Kak,
Menurut Kakak, apa daya tarik pariwisata yang ada di tanah datar ini? Daya tarik, oke. Kalau di tanah datar itu ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan beberapa daerah, tanah datar itu memiliki daya tarik yang mungkin bisa dibilang komplit lah, lengkap gitu. Tanah datar punya wisata sejarah, tanah datar punya wisata budaya yang menarik banget, kulinernya, wisata alamnya juga nggak kalah gitu kan. Tapi menurut aku yang paling menarik banget dari tanah datar itu wisata tradisi budaya sama sejarahnya, karena sejarahnya itu tidak ada di daerah lain, tidak kita ketemukan di wilayah lain. Terus karena Minangkabau ini kayak akan tradisi ya, tradisi dan budaya. Nah, salah satunya itu yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita itulah yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah kita, karena itu nggak bisa ditemuin di daerah lain. Wisata budayanya sih kalau di Tanah Datar. Berarti menurut Kakak di tanah datar ini lumayan banyak ya? Banyak banget, bukan lumayan sih, emang banyak banget wisatanya. Oke. Nah Kak, menurut Kakak destinasi wisata apa sih yang menurut Kakak tuh punya potensi besar di tanah datar ini tapi kurang terekspos gitu Kak? Kalau yang punya potensi besar dan kurang terekspos itu menurut aku itu Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpu itu sendiri. Karena menurut aku Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpu itu memiliki beberapa atau bisa dibilang banyak sih potensi wisatanya di situ. Mulai dari wisata sejarahnya ada, wisata kulinernya juga ada, terus wisata alamnya juga nggak kalah menarik, terus edukasinya juga. Tapi mungkin karena kurang promosi kali ya, jadi kurang terekspos. Padahal wisata Kampung Minang Nagari Sumpu ini pada tahun 2019 itu dapat itu loh penghargaan ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu langsung Menteri Kemenpar sendiri yang kesini, Bapak Sandiaga Uno. Itu waktu itu kesini ke Sumpu. Teman-teman berarti di daerah sekitar kita ini ada tempat wisata yang punya potensi besar namun masih kurang terekspos ya Iya, Kak? iya. Nah Kak, uh, gimana sih peran Uda Uni, kan Kakak nih Uda Uni nih di Tanah Datar, dalam mempromosikan wisata-wisata lokal dan juga daerah kita? Nah itu, jadi kan untuk mempromosikan itu kan emang itu goals utama dari Uda Uni ya, gimana kita harus mengekspos pariwisata itu biar terkenal, minimal jangan wisatawan lokal deh, wisatawan mancanegara gitu kan. Nah jadi salah satunya itu kan kita itu bisa memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan pariwisata-pariwisata. Seperti kayak sekarang kan minimal di TikTok itu mudah banget loh FYP. Nah jadi kita bisa memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan sehingga wisatawan yang datang ke Tanah Datar itu khususnya itu tidak hanya wisatawan lokal, bisa wisatawan mancanegara, sehingga kita tuh bisa memunculkan atau menampilkan hal-hal yang menarik dari potensi wisata yang kita punya, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Sehingga ya kita bisa orang lain tuh bisa menilai, oh ini aku harus ke sini, aku harus ngeliat ini di sini karena aku nggak bisa nemuin di daerah lain gitu. Oh gitu. Nah Kak, kan Kakak udah lumayan maksudnya kayak pasti udah mempromosikan juga kan wisata-wisata. Nah, ada nggak Kakak menemukan tantangan-tantangan dalam Kakak menjalankan promosi wisata dan segala macamnya itu Kak? Ada, kalau untuk tantangan emang ada ya, masing-masing tiap-tiap tempat wisata itu pasti ada tantangannya, minimal dari akses, atau kalau aksesnya bagus atau enggak kayak sampah gitu di sana ya kan yang kurang gitu. Tapi sejauh ini sih menurut aku di Tanah Datar udah lumayan bagus ya, kayak aksesnya juga nggak terlalu. Terus kalau untuk tantangan banget sih di aku di Tanah Datar kalau untuk promosiin apa ya? Mungkin kayak kalau untuk promosi sendiri yang sangat menantang itu karena nggak konsisten aja kali ya, kayak ngerjain, kan kita kalau bikin konten atau untuk promosi kan harus konsisten ya biar bagus gitu kan. Kayak kalau misalnya kita sekarang bikin konten, besok-besok enggak tuh viewersnya bakal nurun gitu kan. Jadi kayak salah satu tantangannya itu sih konsistensi dalam mempromosikan itu. Nah, kalau dari misalnya kayak Kakak mempromosiin satu tempat nih, dari lingkungan sekitar tempat itu tuh ada nggak yang mungkin nggak suka atau nggak memperbolehkan lah gitu? Kalau sejauh ini sih aku mempromosikan nggak ada ya, karena tiap aku datang ke tempat wisata itu sendiri, alhamdulillah disambut baik sama masyarakat itu sendiri. Karena kan mungkin masyarakatnya juga tahu kali ya kalau dampak positif dari pariwisata itu sendiri sangat baik gitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah nggak ada tantangan yang kayak gitu. Berarti lumayan aman lah ya Kak Iya, sejauh lumayan ini. aman. Nah Kak, kita kan remaja nih. Menurut Kakak, remaja ini bisa nggak berperan dalam mengembangkan pariwisata, khususnya di Tanah Datar ini gitu Kak? Kalau remaja itu bukan bisa sih, cuman emang harus berperan gitu, karena emang
peran penting remaja itu emang di sana, karena kayak kita itu sebagai remaja, generasi penerus bangsa kan, kita nih yang bakal nerusin. Gak mungkin kan kayak pariwisata kita itu yang ngelola tuh kayak yang bapak-bapak aja atau ibu-ibu aja, nah gitu. Jadi sebagai remaja kita juga harus join, ikut berperan, karena dari segi pemikiran aja itu kita harus kita lebih bisa dibilang lebih maju nggak sih daripada yang terdahulu gitu kan. Nah, jadi dari sana itu kita butuh dalam mengelola wisata itu butuh pembaruan-pembaruan gitu. Jadi emang remaja itu sangat berperan penting sih dalam mengembangkan wisata. Nah, Sobat Manfor, berarti kata Kak Santi, sesuai apa yang kakak bilang tadi, kita remaja itu memang sangat berperan dalam mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah sekitar kita ini. Nah Kak, kakak kan kemarin ini menjadi UDA Uni, tapi juga sambil kuliah nih. Gimana sih cara kakak menyeimbangkan antara pendidikan dan juga di UDA Uninya gitu Kak? Kalau boleh jujur ya, di balik layar itu aku kocar-kacir banget sih karena emang kemarin tuh emang kadang ada yang jadwalnya beradu atau gimana gitu. Jadi awalnya sih aku pandai-pandai memanage waktu gitu, kayak aku meminimalisir hal-hal yang nggak penting gitu, kayak misalnya kalau rasanya kegiatan ini nggak terlalu penting deh, ya udah deh nggak usah dikerjain yang ini gitu, yang ini lebih penting gitu. Jadi cara aku sendiri sih ya aku pandai-pandai membagi waktu, dan alhamdulillah sih kemarin kan aku kuliahnya di aku kebetulan aku kemarin semester 7, semester akhir itu kuliah aku cuman ada 3 atau 4 kelas aja. Terus aku sambil skripsian juga, tapi alhamdulillah aku udah selesai penelitian, jadi tinggal skripsian aja. Nah itu aku ya manfaatin kalau nggak ada kegiatan di UDA Uni, aku manfaatin untuk kuliah. Terus juga aku ngelaksanain kegiatan di UDA Uni itu di sela-sela waktu libur aku kuliah gitu. Jadi pandai-pandai membagi waktu aja sih sebenarnya. Berarti emang manage waktu kakak. Bisa jadi gitu sih. Nah Kak, ada nggak nih prestasi-prestasi yang kakak ukir selama di UDA Uni mungkin? Kalau prestasi sejauh ini mungkin kemarin sih yang terakhir aku yang ikut UDA Uni Sumber, kan kalau dari UDA Uni Tanah Datar nanti lanjut ke Sumber kan. Di Sumber alhamdulillah aku dapat wakil 2, juara 3-nya. Nah, tapi di balik prestasi itu kalau setelah join dari jadi UDA Uni Tanah Datar itu aku lebih banyak dapat pengalaman sih, kayak misalnya dapat kerjaan, dapat kesempatan untuk ini itu. Salah satunya kayak aku dapat ditawarin jadi fasilitator misalnya, terus aku ikut jadi tour guide. Kalau nggak ikut UDA Uni mungkin aku belum pernah nih ke Sumatera Utara gitu. Nah, jadi karena udah ikut UDA Uni aku dapat tawaran waktu itu jadi tour guide ke Sumatera Utara. Terus juga aku terakhir kemarin aku diajak jadi modelnya itu batik Emi Arlin di Padang. Terus masih banyak lagi sih yang aku dapetin yang positif-positifnya dari setelah ikut UDA Uni Tanah Datar ini. Tapi ya gitu deh. Alhamdulillah sih sejauh ini positif aja semua sih, belum ada negatifnya. Semoga nggak ada sih. Nah Kak, berarti kan kakak wakil dari Tanah Datar ke Sumatera Barat nih. Bisa nggak ceritain nih gimana rasanya udah masuk ke tingkat provinsi gitu Kak? Jujur sih kalau di awalnya itu aku ngerasa kayak jadi beban banget gitu loh, karena aku niatnya itu ikut UDA Uni itu kayak ya udah sebatas aku gabung aja, nggak pernah kepikiran untuk jadi winner. Terus waktu itu juga awalnya aku juga pernah kepikiran kayak kan aku ikutnya pas libur, jadi nanti kalau pas udah mulai kuliah ya udah aku nggak usah terlalu ikut di UDA Uni gitu. Ternyata kan aku alhamdulillah dikasih kesempatan untuk winnernya kan, jadi otomatis mau nggak mau emang harus terlibat banget gitu kan. Jadi kayak ya awalnya jadi beban banget karena Tanah Datar itu sangat berharap kita itu masuk kategori di Sumbar. Jangan sampai Tanah Datar itu pulang kosong gitu kan. Kemarin tuh awalnya tuh kayak jadi beban banget loh di aku, karena kayaknya nggak mudah sih dapat nominasi, tambah lagi kita ketemu orang-orang hebat kan di di Sumbar. Terus awalnya aku kayak mulai ngumpul lah sama teman-teman dari Sumbar, walaupun belum karantina, belum ada dapat isu-isu kapan pemilihan. Pokoknya kayak emang kita duduk-duduk aja gitu kan, bincang-bincang. Terus ternyata kayaknya ini aku ketemu ini orang-orang hebat, kayak makin kena loh mental aku, apalagi pas udah dikasih waktu itu kita emang pertemuan technical meeting. Pas technical meeting pertama itu aku kayak ngelihat teman-teman tuh di sana kayak emang orang-orang hebat banget gitu loh. Aku insecure, aku waktu itu lagi sakit, terus kayak ngelihat teman-teman tuh kayak
ya cantik-cantik, pinter-pinter gitu kan. Terus kayak ini aku bisa nggak ya menuhin ekspektasi orang-orang Tanah Datar gitu. Terus ternyata pas udah dijalani, alhamdulillah aku diberi kesempatan sih. Cuman ya baru bisa sampai di sana, belum yang winnernya juga gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih aku bersyukur bisa dapet itu. Nah Kak, untuk persiapan Kakak sendiri, apa aja tuh yang Kakak persiapin gitu? Kalau Mungkin yang dari Tanah Datar sampai ke provinsi. harus disiapin banget itu mental sih. Karena kalau misalnya kita udah siapin materi ini misalnya, kita pokoknya semua persiapan tuh emang bener-bener udah matang. Tapi kalau mental kita itu kena, itu semua persiapan tuh bakal buyar. Jadi tapi kalau misalnya mental kita udah bener-bener siap nih, emang kayak kita udah, aku udah siap banget nih gitu. Tapi walaupun materi kita tuh masih pas-pasan, persiapan yang lain tuh masih pontang-panting gitu, nah semuanya bakal ngikut aja. Intinya dari mental dulu aja, jangan kayak ngelihat orang yang udah hebat banget gitu, kayak ngelihat brandingnya si ini udah bagus, terus mental kita itu down banget, jangan gitu, nggak boleh. Menurut aku sih mental sih yang paling disiapin. Jadi Sobat Manfor, yang benar-benar harus dipersiapin sama kakak waktu itu emang mental ya, buat sehingga kakak bisa sekarang sampai di tingkat provinsi ya kak. Nah kak, apa sih dampak yang kakak rasain di diri kakak setelah kakak ikut ajang Uda Uni kak? Yang aku rasain di diri aku sendiri, jujur aku lebih bisa memanage waktu, aku lebih bisa menghargai waktu, kayak aku sekarang udah kurang banget ngelakuin hal-hal yang kurang penting gitu kan pasti kita kayak suka rebahan lah atau apa gitu. Nah sejak itu tuh kayak udah kurang banget, walaupun kayak masih ada, tapi ya udah kurang banget untuk hal-hal yang kurang penting gitu. Terus aku juga merasa kayak punya pikiran yang lebih terbuka gitu loh, karena ketemu orang-orang hebat, terus ketemu orang yang pikirannya itu yang jauh banget di atas kita, yang pengalamannya itu banyak banget, yang bisa kita jadiin untuk pelajaran bagi diri kita sendiri. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya kalau orang ini kayak gini, aku bisa nggak ya kayak dia gitu. Terus aku kayak emang lebih terbuka aja pikirannya untuk lebih untuk ke masa depan gitu. Oh, berarti banyak banget dampak positif yang Banyak kakak banget rasain yang ya aku kak. rasain. Nah kak, terakhir nih, ada nggak pesan, kesan, atau saran dari kakak buat generasi muda dan juga penonton podcast Manfor ini, mungkin yang ingin berkarya dan terjun juga di bidang wisata ini kak? Oke, kalau pesan aku sih untuk generasi atau untuk penonton ya, sebenarnya kita itu sebagai generasi muda itu kita harus bisa membranding diri kita sendiri. Kita harus bisa meyakinkan orang kalau kita itu punya potensi loh, masing-masing orang tuh tiap-tiap orang itu pasti punya kelebihan gitu lah. Jadi kayak kita harus bisa menunjukkan kelebihan kita itu, tapi juga tidak boleh terlalu percaya diri atau sombong gitu ya. Nah minimal itu kita bisa membranding diri kita di sosial media. Kita jangan takut untuk ngupload apapun tentang kita, karena sekarang ini banyak kan orang yang takut ngupload ini, takut dihujat lah, takut dikatain alay lah atau apa gitu. Tapi sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu, karena orang itu bisa ngelihat diri kita itu gimana kita itu dari sosial media dulu. Dia bisa ngelihat, oh pasti kalau di sosial media branding kita itu bagus, pasti orang bakal tertarik gitu, kayak adalah nilai plusnya bagi kita gitu. Kemudian untuk yang remaja-remaja juga, menurut aku mulailah kayak bergabung misalnya kayak di Uda Uni gitu kan. Di sana kita bisa membuka pikiran kita, bertemu orang-orang hebat, kita bisa dapat pengalaman yang tidak bisa kita dapetin di tempat lain mungkin, atau kita dapat ilmu yang mungkin di sekolah aja kita nggak dapat gitu. Karena kan ya ilmu yang paling berharga itu ya pengalaman ya. Mungkin itu sih dari aku. Berarti media sosial tuh jadi salah satu hal yang sangat berpengaruh buat kakak nge-branding gitu. Sosial media itu sangat berpengaruh sih menurut aku. Demikianlah Sobat Manfor, podcast kita hari ini bersama Kak Santi, edisi Bincang-Bincang Seru Muda Menginspirasi. Semoga apa yang Kak Santi sampaikan tadi, kisah dan pengalaman juga pesan saran-sarannya bisa memotivasi kita dan menginspirasi kita semua dalam hidup ini dan mengembangkan wisata-wisata yang ada di sekitar kita. Jangan lupa saksikan selengkapnya di kanal YouTube Manfaat Tanah Datar Jaya. Saya Anissa Herliana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.